Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu sendiri menyatakan jati dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Sabda atas jati diri sebagai kebangkitan dan hidup tidak hanya merupakan kata-kata, melainkan diwujudkan dan ditopang dengan karya dan tindakan nyata saat Putra-Mu Yesus Kristus membangkitkan Lazarus yang bahkan sudah 3 hari dikuburkan. Semoga kami semakin teguh di dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Sumber kebangkitan dan hidup bagi kami semua sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini sesungguhnya sangat dramatis. Inti kisah ada pada kematian Lazarus dan kedatangan Yesus yang membangkitkan Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria, tinggal di Betania. Kepada Marta yang sedang diliputi rasa duka atas kematian saudaranya dan sudah dimakamkan 3 hari, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup." Apakah engkau percaya ini? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan Yesus kepada Marta
adalah pertanyaan mendasar dalam kehidupan iman kita. Apakah kita juga benar-benar percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebangkitan dan kehidupan? Apakah kita benar-benar percaya apa yang kita ucapkan setiap kali kita membaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman, syahadat kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus dari Nazaret mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan sekarang hidup untuk menarik semua orang kepada dirinya sendiri sebagai Sang Juru Selamat, sebagai sumber kebangkitan dan hidup? Inilah tantangan besar bagi kita umat Kristiani di zaman tekno-digital pasca modern untuk tanpa malu dan dengan rendah hati serta bahagia menyatakan ya, mengimani Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Sumber kebangkitan dan kehidupan. Dalam konteks itu, tantangan terbesar dalam kehidupan kita adalah menjaga iman kita untuk tetap sederhana dan merangkul semua orang di dalam kasih Kristus, Sang Sumber kebangkitan dan hidup. Kecenderungan kita adalah menuju ke arah kecanggihan dan kerumitan yang membuat iman menjadi kering, tandus, tanpa persaudaraan. Tentu kita mengakui bahwa kemampuan untuk berpikir dan bernalar dengan akal budi kita dengan baik adalah suatu anugerah dan memiliki tempatnya dalam kehidupan Kristiani kita. Kita harus sama-sama sadar bahwa kecenderungan bawaan pada rasionalisme dapat menjadi awal dari kehidupan iman yang sejati. Dalam arti inilah, kita tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan zaman ini yang mencoba mengecilkan kuasa Tuhan menurut persepsi kita yang lemah dan sikap egois kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus lebih dari semua itu hingga bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup." Cara Tuhan jauh lebih luhur dan mulia daripada yang diciptakan oleh visi kita sendiri dengan akal budi kita yang terbatas. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, iman yang sederhana sangat menyenangkan Tuhan, karena dengan demikian Tuhan memiliki kelonggaran untuk bertindak dan menyatakan karya ilahinya sebagai sumber kebangkitan dan hidup dalam diri kita. Iman yang sederhana ini juga tampak dalam sikap taat setia pada tugas membawa kasih Kristus sumber kebangkitan dan hidup kepada setiap jiwa dalam semangat persaudaraan, kerukunan yang menjadi sumber kehidupan yang indah, yang harmonis dalam keberagaman kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.